Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, hari ini kita akan bahas soal P3K yang temanya tentang kegawat daruratan dalam kehamilan. Soal pertama, seorang perempuan umur 28 tahun G3B2A0 hamil 20 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian bawah perut disertai dengan pengeluaran darah dari jalan lahir sejak tadi pagi. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu normal, TFU satu jari di bawah pusat, pembukaan serviks positif, tampak mengeluarkan darah yang menggumpal. Hasil konsepsi tidak keluar. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus insipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus iminen, dan E. Abortus provocatus. Kata kunci dari soal sebelumnya adalah hamil 20 minggu, nyeri di bawah perut, terdapat pembukaan serviks, tampak mengeluarkan darah yang menggumpal, dan hasil konsepsi masih ada. Berikut adalah beberapa diagnosa dari abortus iminen, insipient, incomplete, complete, dan missed abortion. Jadi silakan dibaca perbedaannya masing-masing. Ada perdarahannya, nyeri perut, uterus, serviks, dan gejala khas. Dari tabel ini kita bisa lihat berarti jawabannya B, abortus insipient, karena abortus insipient ini perdarahannya sedang atau banyak, kemudian ada nyeri perut, kemudian uterus sesuai kehamilan, serviks terbuka, dan gejala khasnya tidak ada epulsi jaringan konsepsi atau pengeluaran jaringan konsepsi. Jadi jawabannya adalah abortus insipient. Soal kedua masih tentang abortus, yaitu seorang perempuan umur 21 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan pendarahan bercak sejak tadi malam dan perut terasa nyeri. Hasil pemeriksaan TD 90, nadi 90, suhu 36,7, pernafasan 20 kali per menit, teraba balotmen, dan tidak ada pembukaan serviks. Hasil PP positif. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus insipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus iminen, dan E. Abortus provocatus. Nah, kata kunci dari soal sebelumnya adalah hamil 12 minggu, ada perdarahan, bercak, dan perut terasa nyeri. Tidak ada pembukaan serviks. Hasil PP positif. Jadi dari kata kunci ini bisa kita lihat di tabel sampingnya bahwa jawabannya adalah di abortus iminen, karena perbedaan dari insipient dan iminen itu pada serviksnya. Sedangkan dari soal ini adalah tidak ada pembukaan serviks. Jadi jawabannya abortus iminen. Soal yang ketiga, seorang perempuan umur 22 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu datang ke PMB dengan keluhan perdarahan, bercak, dan perut terasa nyeri sejak tadi pagi. Hasil pemeriksaan TD 90, nadi 90, teraba balotmen, tidak ada pembukaan serviks. Hasil PP positif. Asuhan mandiri apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Merujuk ke rumah sakit, B. Melakukan aborsi, C. Memberikan antibiotik, D. Melakukan pemeriksaan HB, dan E. Menganjurkan ibu untuk tirah baring sampai perdarahan berhenti. Nah, kunci soalnya adalah terlambat haid 3 bulan, perdarahan bercak dan perut terasa nyeri, teraba balotmen, dan tidak ada pembukaan serviks. Hasil PP positif. Berarti ini abortus iminen ya. Jadi tata laksana abortus iminen adalah mempertahankan kehamilan, tidak perlu ada pengobatan khusus, serta tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau berhubungan seksual. Berikut, jadi jawabannya adalah E, menganjurkan ibu untuk tirah baring sampai perdarahan berhenti. Berikut ada bagan penata laksanaan macam-macam abortus, silahkan dibaca dan dipahami atau bila perlu di screenshot ya. Soal selanjutnya,
Seorang perempuan umur 31 tahun P0A3 datang ke PMB dengan melakukan konsultasi kesehatan. Hasil anamnesis pernah mengalami abortus 3 kali berturut-turut. Riwayatnya hipertensi, pemeriksaan tensi 130/80, nadi 80, suhu 36, pernapasan 20, Hb 10,8 gram. Yang ditanya adalah diagnosa apakah yang paling tepat yang pernah dialami pada kasus tersebut. Yang A. Missed abortion, B. Abortus berulang, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus medicinalis. Oke, kata kunci dari soalnya sebelumnya adalah abortus 3 kali berturut-turut. Nah, pembahasannya ini ada beberapa pengertian dari missed abortion, abortus berulang, kemudian abortus habitualis, abortus provocatus, dan abortus medicinalis. Silahkan dibaca. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Abortus habitualis. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 25 tahun G3P1A1 hamil 26 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah dan sering pusing. Hasil pemeriksaan TFU 24 cm, puka, kepala konvergen, konjungtiva pucat, TD 90, nadi 82, suhu 36, P20, Hb 8,5 gram persen. Tubuh kekurangan asam folat dan B12. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Anemia defisiensi besi, B. Anemia megaloblastik, C. Anemia hipoplastik, D. Anemia hemolitik, dan E. Anemia aplastik. Nah, kunci soalnya adalah mudah lelah dan sering pusing, tubuh kekurangan asam folat dan B12. Nah, ada beberapa pembahasan tentang anemia megaloblastik dan anemia aplastik dan hipoplastik serta anemia hemolitik. Silakan dibaca pengertiannya. Sedangkan yang paling cocok dengan kata kuncinya adalah anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folat. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 21 tahun G1P0A0 datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis mengeluh sering pusing dan cepat lelah. Hasil pemeriksaan TFU 24 cm, puka, kepala konvergen, DJJ 122, konjungtiva pucat, TD 90, nadi 84, S36, Hb 9,5. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anemia berat, B. Anemia ringan, C. Anemia sedang, D. Anemia megaloblastik, dan E. Anemia defisiensi zat besi. Ini yang ditanyakan adalah diagnosa. Nah, kata kuncinya di sini adalah sering pusing dan cepat lelah, konjungtiva pucat, Hb 9,5. Berikut pembahasannya. Klasifikasi anemia menurut WHO terdiri dari 4, ya. Silakan dibaca mulai dari tidak anemia, anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Dan kunci jawabannya adalah B, anemia ringan, karena Hb diketahui bahwa Hb 9,5. Next, soal selanjutnya adalah seorang perempuan usia 27 tahun G1P0A0 hamil 14 minggu datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut disertai dengan pengeluaran darah sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi normal, suhu normal, pernafasan normal, tampak pengeluaran darah berwarna merah tua, nyeri pada abdomen, pelvis, dan nyeri goyang porsio. Pembukaan serviks tidak ada, Hb 10 gram persen. Yang ditanyakan adalah diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Yang pertama A adalah abortus, B. Amola hidatidosa, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, dan E. Kehamilan ektopik terganggu. Jadi kata kuncinya adalah hamil 14 minggu, nyeri perut disertai dengan perdarahan pervaginam dan berwarna merah tua, nyeri pada abdomen dan pelvis, terdapat nyeri goyang porsio dan serviks tertutup. Nah, berarti pembahasannya adalah perdarahan di usia kurang dari 20 minggu itu bisa jadi CAD atau kehamilan ektopik terganggu, abortus, dan mola.
Nah, ada beberapa klasifikasi dari CAT, abortus dan mola. Silahkan dibaca dan bisa berarti jawabannya adalah E, kehamilan ektopik terganggu. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 13 minggu, datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tampak perdarahan per vaginam berwarna merah tua, nyeri pada abdomen dan pelvis, kemudian nyeri porsio dan pembukaan tidak ada. Yang ditanyakan adalah tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Merujuk ke rumah sakit, B. Melakukan USG, C. Memberikan antibiotik, D. Memberikan uterotonika, dan E. Menganjurkan tirabaring sampai perdarahan berhenti. Kata kuncinya adalah hamil 13 minggu, tidak mens sejak 3 bulan yang lalu, nyeri pada bagian perut bawah, tampak perdarahan per vagina berwarna merah tua, nyeri pada abdomen dan pelvis, nyeri goyang porsio dan tidak ada pembukaan serviks. Dari kata kunci kita tahu bahwa diagnosanya adalah CAT ya, kehamilan ektopik terganggu. Adapun trias gejala dari CAT adalah amenore, nyeri perut, perdarahan per vaginam. Bisa dibaca selanjutnya. Maka tindakan yang dilakukan adalah merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Jadi jawabannya adalah merujuk ke rumah sakit. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak mens selama 3 bulan, merasakan adanya mual dan muntah di pagi hari, serta mudah lelah. Hasil pemeriksaan USG terdapat kantong kehamilan, embrio tidak ada, HB 10 gram %. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Abortus, B. Blighted ovum, kemudian ada mola hidatidosa, D. Hyperemesis gravidarum, dan E. Kehamilan ektopik terganggu. Kata kuncinya adalah tidak mens selama 3 bulan, kemudian merasakan adanya mual di pagi hari serta mudah lelah. Hasil pemeriksaan USG terdapat kantong kehamilan tapi tidak ada embrio. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa diagnosa dari kata kunci ini adalah blighted ovum atau kehamilan anembrionik, merupakan suatu keadaan kehamilan patologis di mana janin tidak terbentuk. Dalam kasus ini, kantong kehamilan tetap terbentuk. Selain janin tidak terbentuk, kantong kuning telur juga tidak terbentuk. Jadi jawabannya adalah B, blighted ovum. Soal selanjutnya itu seorang perempuan umur 22 tahun, G2P0A1, datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak mens selama 3 bulan, mual dan muntah 3-4 kali per hari, terutama pada pagi hari serta mudah lelah. Hasil pemeriksaan TD 110 per 90, suhu 36,5, nadi 88, PP tes positif, hasil USG terdapat kantong kehamilan dan embrio tidak terlihat. Yang jadi pertanyaannya adalah tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Kuretase, B. Histerektomi, C. Tirabaring, D. Laparoskopi, dan E. Infus RL. Kata kuncinya adalah tidak mens selama 3 bulan, mual dan muntah 3-4 kali per hari, terutama pada pagi hari, mudah lelah. Hasil pemeriksaan PP tes positif, hasil USG terdapat kantong embrio namun tidak terdapat embrio. Jadi diagnosanya adalah blighted ovum. Tindakannya adalah kuretase atau mengeluarkan jaringan dari dalam rahim. Berikut ada beberapa pengertian dari pilihan ganda sebelumnya. Silakan dibaca dan dihafalkan karena bisa jadi nanti akan keluar di soal lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah A. Kuretase. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.